Assalamualaikum, halo besti semua. Jumpa lagi dengan saya Anzali di channel Auriga Aruna. Di video kali ini saya ingin membahas tentang seorang jenderal yang anti-Islam. Uniknya nih, jenderal yang anti-Islam ini di akhir hayatnya minta dimakamkan secara Islam. Kok bisa gitu ya? Mau tahu kelanjutannya? Simak terus videonya ya. Besti, tahu nggak sih sama Jenderal Leonardus Binyamin Murdani? Dari namanya aja kita tahu ya bahwa Jenderal satu ini beragama Katolik. Leonardus adalah nama baptisnya. Latar belakang keluarga Beni sangat dekat dengan Islam. Ayah Beni adalah seorang guru agama Islam dan seorang haji. Ayah Beni adalah orang Jawa yang pindah ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Agama Katolik Beni menurun dari ibunya yang keturunan Jerman. Jenderal Beni memiliki tampang yang angker. Kalau nggak percaya, lihat deh Besti, nih fotonya. Jenderal ini katanya jarang senyum nih, sehingga disebut Jenderal Unsmiling General. Jenderal Beni Murdani ini dulunya seorang panglima ABRI. Kalau sekarang ABRI disebut dengan TNI. Nah, waktu doi jadi panglima ABRI inilah dia dikenal sebagai jenderal yang anti-Islam. Pemicunya adalah peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984. Waktu itu umat Islam ditembakin dengan aparat ABRI dan korbannya nggak main-main loh, 400 nyawa melayang. Dari situlah Jenderal Beni disebut Jenderal Anti-Islam. Jenderal Beni sendiri pernah membantah dirinya anti-Islam. Biar beragama Katolik dan disebut anti-Islam, tapi Jenderal Beni ini pernah masuk ke Masjidil Haram loh. Mungkin dia satu-satunya orang non-Islam yang pernah masuk ke Masjidil Haram. Secara kota Mekah kan terlarang bagi orang non-Islam, tapi Jenderal Beni pernah masuk ke dalamnya loh. Waktu itu dia ngawal Presiden Soeharto pada saat lagi umroh. Dan pada saat melihat Masjidil Haram, Beni terlihat sangat kagum. Ia menganjurkan anak buahnya yang beragama Islam untuk menginjakkan kaki ke Masjidil Haram. Cerita menarik lain dari seorang Beni Murdani adalah soal wasiatnya. Beni berwasiat meminta dimakamkan secara Islam ketika ia wafat. Ini bukan saya ya yang ngomong, tapi ini adalah yang berbicara sahabatnya Beni Murdani. Dia adalah Adnan Ganto. Di tahun 80-an, Adnan diajak berziarah ke makam orang tuanya Beni. Nah, tiba-tiba aja nih Jenderal Beni bilang ke Adnan bahwa kalau Beni meninggal, ia minta dikafankan dan dimandikan secara Islam. Adnan kaget dong dengarnya, Beni seorang Katolik kok tiba-tiba meminta dimakamkan secara Islam. Nah, supaya ada saksi, Adnan nyampein pesannya Beni tadi ke istrinya, Ibu Hartini. Hartini waktu itu nanggepinnya terserah Pak Beni aja. Di depan istrinya, Beni malah menambahkan pesannya ke Adnan. Beni meminta Adnan membaca Yasin dan istri Adnan membaca syahadat nanti ketika dia wafat. Nah, waktu detik-detik wafatnya Beni, Adnan ada di sampingnya. Jadi ceritanya, anak Beni menelpon Adnan untuk ngasih tahu bahwa Beni sedang kritis. Adnan sama istrinya lagi berada di New York dan segera terbang ke Jakarta. Sampai di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Adnan dan istrinya menjalankan wasiat Beni. Adnan membaca Yasin
dan istrinya membaca syahadat sampai Beni wafat. Jenazah Beni lalu dikafani layaknya pengurusan jenazah dalam Islam. Nggak lama kemudian, datang nih Laksamana Widodo AS dan seorang pastor. Pastor ini kaget ngelihat jenazah Beni sudah dikafani. Ngerasa beragama Katolik, pastor ini nyuruh kain kafannya Beni dilepas. Hartini, istri Beni, memberitahu bahwa itu wasiat terakhir dari Beni. Laksamana Widodo AS juga ikut berbicara, meyakinkan pastor tersebut bahwa ini adalah wasiat terakhirnya Beni. Namun pastor tetap tidak percaya dan pastor tetap meminta kain kafannya dilepas dan digantikan dengan pakaian. Hartini menyerah, ia pasrah mengikuti kemauan pastor. Dilepaslah kain kafan dari badannya Beni dan diganti dengan pakaian militer. Jenazah Beni lalu dimasukkan ke dalam peti dan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beni akhirnya dimakamkan secara Katolik sesuai dengan agama di KTP-nya. Ya Besti, itu tadi cerita menarik dari seorang Jenderal Beni Murdani. Ada hikmah di balik kisah. Jangan lupa tonton terus channel Auriga Aruna. Wassalam. Hai Besti, nonton sampai selesai ya. Jangan lupa tonton terus channel Auriga Aruna. Jangan lupa like, komen, share, subscribe ya. Terima kasih.